Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Itu telah terjadi laka, laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan, bangunan toko bangunan yang ada di wilayah. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih relatif normal. Seperti ini kondisinya, pemirsa, masih ramai ya. H+2 Natal, antrian penumpang masih ramai di konter-konter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada Rabu lalu. Hari ini jumlah penumpang berkisar 148.204 orang. Sedangkan pergerakan pesawat sebanyak 1.132 penerbangan. Pengelola mencatat di mana posko angkutan Nataru dibuka. Sejak posko Nataru dibuka, pergerakan penumpang hingga saat ini telah menembus 2 juta orang. Dan sudah melayani 12.461 penerbangan, baik domestik maupun mancanegara. Pengelola memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang cuti akhir tahun. Ternyata di Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa, sempat ada momen kebingungan bagi penumpang yang bahkan hingga tersesat karena counter check-in dipindah maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengantarkan saya karena kebingungan dari Terminal A ke karena waktu Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Jadi pengingat buat kita juga ya, kalau berangkat menggunakan pesawat jangan mepet-mepet di jadwal berangkatnya gitu. Takutnya seperti tadi informasinya ya. Dan memang pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang Natal tahun baru ini, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita lihat ini pemirsa, ini sejak pagi tadi loh ini sampai sekarang informasi yang kami dapatkan mengantri panjang. Dan antrian kendaraan padat seperti ini tuh mulai dari exit tol Ciawi sampai Megamendung.
Kemacetan terjadi seiring dengan meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak, didominasi kendaraan pribadi, juga ada bus wisata juga. Selain meningkatnya volume kendaraan, kemacetan terjadi akibat adanya penyempitan jalan di beberapa ruas jalur menuju kawasan wisata Puncak seperti Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga juga adanya Pasar Cisarua. Bahkan macetnya sampai berhenti ya kendaraannya. Hingga sekitar 3 km lebih pemirsa kepadatan yang terjadi. Akhirnya ada rekayasa one way dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak oleh petugas. Ya, kepadatan di Gadok sedikit berbeda dengan di gerbang tol Cikatama. Masih ramai lancar di sana. Lebih dari 7.600 kendaraan melintas di ruas meninggalkan kawasan Jabodetabek. Ya, seperti inilah situasinya pemirsa, lalu lintas yang terpantau masih ramai lancar, tapi padat juga sih ya. Terutama di gerbang tolnya, yaitu ada ketersendatan di ruas tol Cikampek Utama. Kendaraan yang melintas sepertinya meninggalkan kota Jakarta, didominasi kendaraan pribadi, juga ada bus antar kota. Masih keberangkatan untuk liburan sepertinya. Kemudian volume kendaraan hari ini ternyata sudah mulai menurun dibandingkan kemarin. Puncak arus mudik Nataru sudah lewat 24 Desember kemarin, sementara puncak arus balik prediksinya 4 Januari nanti pemirsa. Rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow diberlakukan secara situasional melihat perkembangan lalu lintas keadaan kemacetan yang ada. Ya, kita cari tahu ya informasi di gerbang tol Cikatama. Ada Hadisti Arifa. Hadisti, ada yang nanya ingin jalan-jalan ngelewatin gerbang tol Cikatama, masih padat nggak sekarang Hadisti? Ya, selamat sore Yudi dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan juga kondusif, baik dari arah Jakarta dan sekitarnya maupun juga yang kembali memasuki wilayah Jabodetabek. Nah, dari pantauan saya sejak dari pagi tadi hingga sore hari ini, kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek Utama yang melewati gerbang tol Cikatama ini tidak seramai atau lebih landai dari hari kemarin. Namun jika kita bandingkan dengan hari-hari biasanya, volume kendaraan yang melintas hari ini masih tergolong tinggi. Kalau hari biasanya rata-rata per hari yang melewati gerbang tol Cikatama ini berkisar di 5.000 kendaraan. Nah, untuk hari ini sudah ada sebanyak 23.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Jakarta. Namun jika kita bandingkan dengan hari kemarin, ini jauh lebih tinggi hari kemarin, karena kalau kemarin tercatat kendaraan yang meninggalkan kota Jakarta dan sekitarnya mencapai di 30.000 kendaraan. Nah, kalau kita lihat tadi bersama di gerbang tol Cikampek Utama, ini untuk kondisi kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama tidak begitu terjadi ketersendatan, di mana terlihat kendaraan yang melaju ini dapat lewat secara lancar. Begitupun juga ketika mereka sudah melintasi gerbang tol Cikatama, ini mereka dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Nah, kalau kami perhatikan juga di sini untuk kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga sesekali terlihat ada bus antar kota dan juga antara provinsi yang melintas, baik itu menuju ke wilayah Jakarta maupun juga keluar dari kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, kalau untuk arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 4 Januari nanti, sehingga tentu ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda pemirsa atau masyarakat yang akan melakukan aktivitas perjalanan pada tanggal tersebut. Sementara itu terkait rekayasa lalu lintas, pihak Jasa Marga bekerjasama dengan Korlantas Polri untuk nantinya akan melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi kemacetan atau kepadatan yang terjadi pada puncak arus balik nanti, seperti one way atau kontraflow. Namun ini sifatnya situasional, melihat seperti apa nantinya kondisi jalanan. Nah, kalau untuk hari ini tadi dari pantauan kami di lapangan atau di titik gerbang tol Cikatama belum diterapkan sama sekali rekayasa lalu lintas ini, karena kalau melihat situasi kendaraan di sini lancar, kondusif, tidak terjadi kemacetan ataupun juga ketersendatan. Yudi. Baik, terima kasih banyak laporannya Hadisti. Selamat bertugas kembali.
Sementara itu pemirsa, arus kendaraan yang melintas di ruas tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat dari Jakarta menuju Bandung terpantau padat juga sejak pagi tadi hingga sekarang. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan libur panjang ini untuk pulang kampung dan bepergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan juga sekitarnya. Memasuki libur Nataru, tol Cipularang padat. Kepadatan kendaraan menuju Bandung terpantau di KM 82 ruas tol Cipularang, Jatiluhur, Purwakarta. Kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol sejak pagi tadi sampai sekarang ya. Dengan didominasi mobil pribadi, platnya kebanyakan letter B. Ada juga bus, angkutan penumpang. Tampaknya masih banyak pemirsa warga Jabodetabek yang memanfaatkan hari ketiga libur panjang Nataru dan akhir pekan untuk pulang kampung atau liburan ya ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan beberapa lokasi Jawa Barat lainnya. Kepadatan kendaraan ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga hari Minggu besok.